Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan ayat bersama. Yang asesmennya itu atau ANBK-nya adalah 2022 bulan September yang lalu. Dibanding tahun 2022, sekarang ini untuk SMA 7 Pandeglang adalah merupakan yang mengalami peningkatan yang paling tinggi dari 6 di sini. Guru apakah membuat kesepakatan belajar, tapi yang 3 ini PR besar buat kita untuk ditingkatkan, yaitu apa? Numerasi, literasi, dan kualitas pembelajaran. Saya ada peningkatan, walaupun mungkin mengajar karena sedang tidak mood, anak tidak ngerti apa yang kita ajarkan. Beberapa tahun ke belakang, tapi sekarang sudah berkembang dan maju, dan juga mungkin posisi tawarnya agak menjanjikan sekarang. Aktivitas kita melanjutkan di STIA Banten, termasuk juga ada tempat ini. Paling tidak target sekolah ini bisa bersaing di Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu agak terpinggirkan bahasa halusnya ya, mohon maaf ya. Bukan berarti saya sebut Indonesia Timur terpinggirkan, tapi kita sebut ilustrasi di atas. Ini ilustrasi. Dulu kita sering cerita, atau ketika kita berharap dulu sebelum merdeka sumber daya Indonesia banyak, harusnya Indonesia kaya raya. Datang di Inggris dan kemudian pada suatu pesta hampir orang pada nyinyir kalau bahasa anak sekarang. Columbus itu ketemu benua. Satu kesempatan ketika mereka sedang tampil depan, beliau sampaikan begini: Bapak Ibu, ada mendirikan di meja, ada yang bisa nggak? Semua orang terdiam. Ya, bisa mendirikan telur. Sederhananya, ini lantai kotor, semua orang ngomong lantai kotor. Ada orang sendiri sambil lewat aja bersihin. Itu mah kerjaan sendiri. Itu kelebihan dia, kerjakan duluan. Sehingga integritas dia terbangun. Sama seperti orang nyempelikan kira-kira Pak Jokowi. Pak Jokowi kelebihannya apa? Orang sering ceritanya lah, dia masuk ke gorong-gorong nomor 6. Andalannya adalah minyak. Kalau menyampaikan materi ataupun materi yang diterima di amplop, gitu kan? Menyenangkan mudah-mudahan. Katanya ada 10 karir nih yang menyenangkan. Biar menyenangkan kita akan berjam-jam, berlama-lama. Bahwa sangat produknya itu menjadi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Kita bisa bayangkan. Ingat saya. Tapi hari ini kami sedang membangun 2 pasca sarjana. Administrasi bisnis sudah keluar. Mohon doanya administrasi publiknya sedikit. Cuma komentar salah KTP gitu kira-kira. KTP-nya kadaluarsa. Saya tanya, emang KTP ada waktu kadaluarsanya? KTP kan nggak kayak dulu ya. Kita upload ulang, mudah-mudahan keluar izin lagi. Jadi S1, S2, setelah itu baru mencahin S1, setelah itu baru S2 gitu. Arahnya dari sana. Kami sudah mencoba untuk, sudah ada sekarang ada 13 doktor di kampus kami yang sebagai guru kita barangkali harus punya keberanian untuk memulai, disepelekan sama orang atau terlalu dianggap sama orang lain, dan juga harus mendorong kreativitas anak-anak kita. Dan yang terakhir tadi, sebagai guru kita juga harus mempublikasikan, sekarang zamannya kolaborasi, mempublikasikan kemampuan kita, diharapkan ke depan akan lebih unggul. Mangga Bapak dan Ibu, bila ada sesuatu yang perlu dibisanya pada Pak Agus. Kalau dari salah satu yang diceritakan tadi, ada kisah nyata di balik pengetahuan kita tentang benua Amerika. Ternyata sebuah ketidaksengajaan seolah.
saya hubungkan dengan kami yang jadi guru gitu Pak. Saya yakin di antara kami ini ada yang tidak sengaja jadi guru gitu. Bukan guru betulan, artinya belum jadi guru betulan, baru guru kebetulan. Dari sudut manakah kami harus melihat, barangkali ada persepsi dari Bapak sebagai praktisi dan akademisi yang pasti banyak sekali pengalaman dalam pengembangan SDM. Mengembangkan sebuah integritas di sekolah, karena selama ini kita yang dibangun di sekolah ini berdasarkan struktur yang kami laksanakan. Mungkin profesinya ya profesi mendidik. Baru tahun-tahun ini kita merasakan ada satu perubahan yang luar biasa ketika kita membangun sekolah dengan beda kurikulum yang saat ini kami garap. Anak baca doang, pengalaman anak baca ketika kita tanya dia nggak ngerti. Sama seperti bikin tugas presentasi, kemudian kalau ditanya, jadi maksud kamu apa, presentasi kamu tentang apa, itu rata-rata anak tidak bisa menjawab karena mereka hanya baca. Kan metode yang tepat yang pernah Anda pakai adalah, jadi selain baca, kita sediakan pertanyaan pemantik, nanti anak jawab berdasarkan apa yang mereka baca. Ya, kita dicari-cari saja kompetensi atau subkompetensi apa itu anak rata-rata pergi ke segitu apa, tapi ini yang dari fiksi ya. Kalau kita mau membuat soalnya hijau kampungku di tengah kota, aku dan Merimbing Ulu, ini kita mau buat satu di SMA, konten sosial budaya, bentuknya pilihan ganda kompleks ya atau dan tidak, sementara levelnya penalaran untuk Pak ini. Jadi kalau soal mungkin yang paling karena di padu atau bagian di atas menunjukkan soal itu maksudnya domain konteksnya, level kognitifnya apa, bentuk soalnya bagaimana, setelah itu dibuat soal. Karena kalau misalnya kita bicara aljabar itu bagaimana nanti kita ini banyak pertanyaannya. Karena panduan yang kami karena panduannya belum kami terima, jadi wajar kalau teman-teman di sini pada bingung gitu. Itu yang pertama. Karena seharusnya sebelum ada presentasi ya, seperti ini, seharusnya yang panduan itu disoborkan dulu atau di-share sehingga ada gambaran itu pertama. Yang kedua, untuk karena kita ini ada di level 5 ya, 6 damping ya, untuk literasi mungkin bisa dipraktek. Kemudian terkait apa yang dipaparkan oleh Pak Kinanda, jadi memang untuk literasi ini sudah pasti harus dipakai untuk semua mapel. Kalau untuk numerasi juga bisa, tapi bentuknya kalau misalkan contoh sejarah atau apa saja, memang bukan berarti dari sisi integral sudah menemukan tentang aljabar dan lain-lain. Ini adalah walaupun salah minimal ada yang meluruskan nantinya. Karena saya lagi belajar, apalagi melihat pelajaran PRI, ternyata agak sulit juga untuk membuat soal yang bersifat inovasi, tapi ada kaitannya. Ini adalah dilihat daripada coba dibuka. Tadi bahwa untuk anak perempuan itu adalah yaitu kebagiannya hanya 2 bagian. Karena anak perempuan itu sebagian daripada anak laki-laki. Untuk harta warisan itu bahwa anak laki-laki itu adalah 16 juta dengan 4 juta. Itu jumlahnya kalau tidak salah Biasa aja, tapi kalau di geografi kan ada gitu kan, ya mulai dari kota, penduduk gitu kan, atau juga yang lainnya. Nah, apakah misalkan kalau seperti ini masuk numerasi juga? Dia numerasi itu kan intinya dengan hitung-hitungan gitu ya. Karena misalkan anak yang ditinggalkan itu adalah sama sekali tidak mempunyai anak, gitu kan? Itu lain-lain nantinya. Karena itu adalah bagian diskusi itu, diskusi.
Pak, kalau ini udah jelas soal yang berbasis numerasi, udah pasti ya, pasti. Kemudian domainnya apakah bilangan atau geometri atau aljabar. Kalau ini terlihat lebih bentuk bilangan. Bilangan. Di buku Framework 103 ada kisi-kisi asesmen kompetensi minimum literasi, dan ada domain, ada kelas, konteks, kompetensi, level kognitif, bentuk soal, dan indikator. Sehingga saya kosongkan di sana. Kemudian kelasnya kelas 10, konteks Inggrisnya saintifik. Kemudian kompetensinya menggunakan konsep PH misalnya. Berapa bulankah lahan rawa di Desa Jejangkit Muara dibiarkan terlantar? Nah di sini kan di sini kalau di teksnya Pak Bu ada sudah 15 tahun dibiarkan terlantar, sehingga yang ditanyakan berapa bulan. Maka di situ membutuhkan operasi bilangan, mengubah dari tahun menjadi bulan. Nah kemudian nomor 2, pada soal pilihan ganda kompleks tepat sekali. Jadi jangan ditanyakan berapa tahun, berarti levelnya nanti ke level Kognitif apa yang pengetahuannya ini masuk ke di sini juga ada pembahasan terkait dengan pengetahuan. Tadi dibuatkan kisi-kisi di atas. Kalau saya di sini karena yang paling duluan, jadi di sini konteksnya saja yang saya nanti akan berikan. Dan di sini saya memberikan teks informasi sosial terkait materi kebencanaan. Jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki di suatu daerah. Nah di sini mungkin hanya orientasi saja, apa itu tentang seks rasio, dan saya juga. Waduh, ini mah dia utama. Luar biasa ini. Wah, terima kasih. Selamat. Hadiah utama. Siap. Luar biasa. Diputar-putar. Kenceng amat wis muternya. Siap. Nomor 6. Pantis, nomor 6. Nomor 6. 6. Apa itu? Wah, cocok ini. Pak Epi, hati-hati Pak Epi ya di rumah. Jangan macam-macam. Oke, terima kasih. Pak Pandu silahkan diambil mouse-nya. Di remove yang ini nih. Di remove dulu ya. Remove, oke. Langsung klik spin. Kita lihat Pak Pandu dapat nomor berapa ya. Sekarang udah nggak usah dikocok-kocok lagi ya. Nomor 7, Pantis. 7, Pantis. 7. Barangkali double A. 7, wah ini 7. Kotak wasiat ini Pak, kotak wasiat ya. Satar, foto dulu 1, 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, khususnya untuk yang sudah guru penggerak ya ataupun CGP. Sebenarnya saya di sini tidak sebagai guru penggerak ataupun CGP juga, gitu ya. Tapi kemarin kita mengikuti tentang pembelajaran diferensiasi 4 hari. Cuma Pak 4 hari itu kita hanya 2 hari materi. Kemudian 2 hari itu pembuatan RPP berdiferensiasi ya, mungkin hanya sebentar saja karena materinya juga tidak terlalu luas Pak. Kalau tidak salah hanya 2, yaitu tentang jenis-jenis pembelajaran berdiferensiasi dan gaya belajar peserta didik. Sisanya nanti mungkin untuk modul ataupun RPP berdiferensiasi itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Mumun ya. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Bapak Ibu, ini pematerinya santai tapi gampang untuk dipahami begitu. Tadinya kita masih bingung Pak, pembuatan RPP berdiferensiasi itu kan kita cuma hanya sekedar mendengar. Kalau membuat RPP itu harus berdiferensiasi. Kemudian kita bertanya-tanya RPP berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya, tapi dengan mengikuti pelatihan ini 4 hari, ternyata kalau untuk di bahasa Indonesia itu sudah ada sebenarnya Pak, sudah berdiferensiasi.
Ya, makanya hampir semuanya sudah turut menggerak gitu bro. Ya. Nah mungkin ini yang saya dapat, saya rangkum lagi hasil pelatihan kemarin. Ya. Nah, saya ambil ini pengertiannya secara sederhana saja. Sebenarnya banyak pengertiannya, cuma saya ambil yang sederhana aja biar gampang dipahami gitu. Ya, ini apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Ini kaitannya kalau menurut saya itu kan dalam sebuah produksi film misalnya Pak ya. Dalam sebuah produksi pembuatan film. Nah di dalam pembuatan film itu ada beberapa orang yang ahli di bidangnya masing-masing atau passionnya masing-masing lah. Misalnya ada sutradaranya, ada kameramennya, ada aktornya, ada yang pengarah wilayah dan sebagainya ya. Jadi menurut saya dalam sebuah produksi, kalau melihat gambar itu ya, dalam sebuah produksi film tentunya ada beberapa komponen yang harus yang berperan penting lah di situ. Itu mungkin maksudnya. Ya, Pak. Sebenarnya dari pandangan Bapak Bayu dengan Pak karena sudah dikatakan benar, memang kalau kita berbicara tentang itu adalah diferensiasi, berarti kan itu pembelajaran yang menyangkut tentang kemauan anak. Artinya di sana itu adalah tentang keminatan anak itu sendiri, sehingga kalau dilihat daripada nama itu jelas diperlihatkan hasilnya atau produknya. Jadi menurut saya kaitannya adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi juga tidak hanya berfokus kepada produk atau hasil saja, tetapi juga kepada prosesnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong, luar biasa. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang berbeda, di mana guru itu harus menggunakan berbagai instrumen, misalnya ada kamera, ada apa tuh, galon, bukan? Ya, semua perangkat untuk syuting ya. Jadi fokusnya alat ini untuk apa sih fokusnya? Fokusnya adalah kepada cerita atau peran atau artis yang akan memerankan sebuah peran dan membuat cerita. Fokusnya ke artis, ke peran, ke cerita. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memanfaatkan berbagai instrumen dengan fokus utama adalah mengedepankan kebutuhan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memahami apa yang Bapak buat pertanyaan di sana. Apa kaitannya dengan pelajaran diferensiasi? Di mana perannya? Yang pertama kita lihat di sana gambar. Sebagaimana tadi, apa itu diferensiasi? Artinya guru harus bisa mengakomodir, kata-kata mengakomodir siswanya. Tadi terbagi menjadi 3 peran. Yang pertama kalau tidak salah audio ya, visual, kemudian kinestetik dan satu lagi terakhir auditori. Memungkinkan siswa untuk mempresentasikan pembelajaran mereka dalam berbagai format, ya. Jadi mungkin kita jangan menentukan kamu harus di karton dan tidak boleh menggunakan yang lain gitu. Kalau saya sudah membebaskan Pak, kalau mereka mau menggunakan PowerPoint silakan, mereka mau menggunakan karton silakan, mau menggunakan media yang lain juga itu dimungkinkan dan sesuai, ya. Jadi kalau ada tugas dan sebagainya ya selesai langsung. Mungkin waktu habis, ya udah terima kasih, assalamualaikum balik gitu, ya. Iya pengalaman Pak. Tapi dari ini banyak dari video. Jadilah orang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas yang mencerdaskan orang lain. Jadilah orang yang sukses yang mensukseskan orang lain. Bahkan jadilah orang kaya yang mengkayakan orang lain. Ya. Ini kata bilang ya. Ada satu lagi. Ini yang tadi itu hanya ada konten dan proses, tidak ada produk ya. Tapi kita nantinya jenis diferensiasi itu ya ada 3, konten, proses dan produk. Ininya ya. Materi pengetahuan, kalau kita memberikan materi ataupun
membagi-bagi kelompok itu sebenarnya sudah masuk ke dalam konten, ya. Tapi semuanya kita memberikan materi, itu sudah bervariasi, berarti kita sudah masuk ke jadi pembelajaran berdiferensiasi, sudah bisa dikatakan berdiferensiasi. Kemudian diferensiasi itu kan tadi ada banyak yang mulai dari proses, produk dan lain-lain. Nah, yang saya ingin tanyakan, gimana siswa itu kan punya kapasitas untuk melakukan pemenuhan tugas dengan cara yang bervariasi, tapi di sini begitu doang. Nah, bagaimana kita sebagai guru menanamkan mindset agar tidak terjadi hal yang seperti itu, sehingga tujuan variasi untuk memenuhi kebutuhan siswa tidak boleh menjustifikasi bahwa si siswa ini dengan kapasitas yang berbeda-beda terus kita anggap setara. Contoh, yang bodoh atau yang kurang bisa begini udah bagus, sedangkan yang kita harusnya di levelnya ada di atasnya. Datanya gitu. Kalaupun kita jadikan itu diferensiasi, maka hasilnya akan membuat kecemburuan. Sebenarnya ini pernah Anda tanyakan juga waktu komunitas dulu, tapi pada akhirnya katanya jangan disesuaikan, jangan di materinya jangan dibagi-bagi gitu, harus dibebaskan saja anak memilih yang mana. Bagi anak ini sebenarnya kita tinggal dari gurunya. Hasil dari tes awal itu biasanya untuk mengukur kemampuan. Nah, nanti dikemanakan itu biasanya yang dengan kemampuan yang kurang kita lakukan matrikulasi, sehingga di pembelajaran awal anak itu levelnya sudah sama. Ya, langsung praktek. Langsung praktek ya. Jadi mohon disiapkan laptop dan mungkin oret-oretan ya, seperti Bu Ana yang biasanya langsung suka dicoret-coret ya. Oke. Silakan Bu, mohon waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung di materi kita berikutnya, yaitu modul ajar. Nah, sebelumnya saya juga jujur waktu pelatihan 4 hari itu datang hanya 2 hari, yaitu bagian pas praktik. Wahanakan teks anekdot dalam bentuk puisi. Kan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Kritikan yang disampaikan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Tapi anak kayaknya jauh lebih seneng deh. Dikompar. Ini nanti ada yang berupa TTS atau kata yang hilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat ini juga saya buat modul ajar, maka baiknya Bapak Ibu punya CP masing-masing. Ada CP masing-masing, tinggal cari di Merdeka Belajar, di sana ada CP-nya. Selanjutnya setelah menganalisis CP, kita ada alur tugas sampai dengan modul pembelajaran. Nah, yang mau ditanya ini Pak, bukan ditanya ini, sebenarnya yang saya ketahui itu diferensiasi konten, produk dan proses itu adalah satu satuan yang utuh dan tidak boleh terpisahkan. Jadi jangan sampai pada saat pembelajaran hanya produk saja yang membedakan, ya. Jadi di prosesnya juga kelihatan, di kontennya kelihatan. Jadi tadi Pak Karna menggambarkan satu lingkaran yang utuh. Kenapa disebut dengan lingkaran yang utuh? Karena dalam satu kali pembelajaran atau setiap pembelajaran di sana harus ada konten, diferensial konten, diferensial proses, dan diferensiasi produk. Walaupun di sini mungkin bisa lah bikin modul gitu kan, tapi itu kan modul kayaknya sudah muridnya sudah pintar banget gitu kan, sudah ada tutor sebaya gitu kan. Artinya yang saya tanyakan, bagaimana dengan gaya lokal kita mengajar SMA 7 gitu. Artinya kita
tidak sesuai. Ada kan kalau RPP-nya model kan sudah bagus banget nih, tetapi yang saya ingin sharingkan gitu kan, kalau pertama karena ada audio, visual, model bagaimana, karena ketertarikan mereka di sana gitu. Jadi nanti Ya, siapa tahu kan si A itu senangnya misalnya sejarah atau senangnya geografi. Nah, yang saya alami juga kayak gitu. Maaf Bu Indah, siswa Ibu Indah 11.8 ya, 11.8 pas. Kalaupun ini memang saya akui sama hanya merubah nama saja ini, nama dengan nama Bapak. Jujur amat ya. Tapi saya juga memahami karena ini dari pagi udah selesai. Wah. Saya baca gitu. Ngedownloadnya. Bagaimana tadi penjelasan dari Bu Mumun, perasaan rada nyambung nih dengan LPP yang saya temukan, yang saya buat. Awas. Jadi jangan memfitnah ya. Jadi LPP yang saya temukan dan saya cari. Bukan dibuat. Bukan dibuat. Nah, kalaupun misalkan tadi masih ada KD dan sebagainya, memang saya juga belum paham. Terus terang belum paham yang diferensiasi RPP ini ya, kecuali RPP yang lainnya. Kalau RPP yang lainnya dari mulai K13, KTSP, saya juga masih belum paham. Sama. Kita akan coba hubungkan. Waduh. Dari yang kita lihat di sini. Tetap di sana masih ada KD saya tuangkan dengan indikator kompetensi. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sama. Nah, di sini sumber belajar pastinya akan menarik. Mengapa? Karena di sana ada tercantum di bagian sumber belajar, speakingnya, kemudian video pembelajaran dan LKPD. Sehingga kalau misalkan ini sudah ada di HP anak linknya, artinya benar sebagaimana tadi kata pengumuman, guru hanya memperankan, guru kita hanya mudah-mudahan dengan majunya ke sini dan melihat sumber belajar seperti ini termotivasi. Berarti bisa saja setiap RPP yang kita buat kita cantumkan yang namanya video pembelajaran dan speakingnya yang erat kaitannya dengan materi, sehingga anak mungkin tidak menulis juga bisa terjadi. Metode dan model pembelajarannya pikir saya sama aja, baik itu PJBL maupun PBL. Jadi kalau di sini saya tinggal kata umum, dia tinggal paste kopi saja dulu bagaimana keterampilan proses, karena CFP itu ada keterampilan proses sama pemahaman konsep. Nah, kalau yang aktif adalah pihak siswa, itu perlunya kita tetap hadir di kelas itu. Itulah kita akan tahu dan kita melayani anak yang kurang atau yang lemah atau yang lambat dalam rangka mengimbangi. Tapi beda kalau ketika giliran aktivitas 100% oleh siswa kemudian kita tinggal. Kasih di senang kerja membedakan antara kerja, deskripsi kelasnya yang sudah dibuat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya yang disampaikan ke peserta didik. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengantarkan peserta didik pada materi dan diskusi yang dikaitkan dengan yang akan dipelajari. Persepsi, guru melakukan ice breaking kalau gurunya bisa, tapi ini waktunya 10 menit sebelum melaksanakan pembelajaran. Kegiatan belajarnya hasil Pak Karna bahwa perbedaan peserta didik dari gaya belajar. Di kegiatan pembelajaran ada modul ajar yang saya buat. Di kegiatan inti ada guru mempersilahkan peserta didik bergabung dalam kelompok dan atau belajar individu saja. Jadi saya membebaskan anak mau berkelompok silakan dan individu pun silakan. Guru memberikan pertanyaan pembuka
karena ini materinya tentang persamaan kimia, apa yang dimaksud dengan persamaan kimia. Kemudian setelah ada jawaban dari peserta didik yang tadi sudah memilih kelompok ataupun mau belajar ilmuannya, jika anak itu kinestetik maka akan praktikum. Kemudian jika ada anak yang berdominasi, maka anak juga dibolehkan untuk satu temannya mendemonstrasikan dan temannya yang lain menyimak. Kemudian jika ada anak yang ingin belajar individu, kemudian juga boleh anak membaca dari buku IPA saja. Jika anak itu tidak tertarik dengan praktikum dan menonton video. Kemudian link video ini link video praktikum dan LKPD-nya terlampir. Guru mendidik untuk menyampaikan informasi penting dari kegiatan yang dilakukan tersebut dan atau mengajukan pertanyaan. Di sini kalau kita lihat, menurut saya ada berdiferensiasi proses karena anak dibebaskan boleh melakukan praktikum, boleh melakukan demonstrasi, menonton video dan atau membaca buku saja. Selanjutnya terdapat dalam LKPD. Setelah tadi anak itu melakukan kegiatan yang sesuai dengan minatnya masing-masing, kemudian guru memberikan LKPD-nya berdasarkan dari pembelajaran mereka yang sudah mereka dapat atau mencari referensi dari buku teks atau dengan menyimak materi dalam link YouTube. Kemudian guru meminta peserta didik melakukan presentasi diskusi dan pengerjaan LKPD dalam dibebaskan anak yang ingin presentasi silakan atau hanya menyimak. Kemudian siap. Nomor 2. Petis, nomor 2. Ya. Kita lihat apakah souvenir yang muncul nomor 2. Nih, benar kan ini? 4 itu mah? 4. Oh, nah, nomor 2. Satu losin spoon. Terima kasih. Diputar-putar. Dapat nomor berapa? Siapin pentis hadiahnya. Nomor 3. Jangan-jangan double hadiah. Nomor 3. Double. Ada pinknya, berarti ngocok lagi pentis. Pak Jalul, ngocok lagi. 1. Oke, terima kasih. Sekali lagi, ada pinknya tuh, ada pinknya, nempel. Satu lagi. Remove dulu. Klik lagi. Double poin. Kita lihat nomor berapa. Nomor 12 pentis. 12. Ya, pokoknya mah gitulah, biar kepo. Ya, pokoknya mah menunjang kebutuhan rumah tangga lah. 1, 2, 3. Oke, 2. Luar biasa. Bu Iis, silakan Bu Iis. Pak Ginanjar dulu. Silakan Pak Gin. Remove dulu ya. Kita lihat Pak Ginanjar mencoba ya. Set. Oh, bener. 4. Nomor 4. Ya. Sikat gigi. Bukan. Udah. Oke. Bu Is, silakan ke depan. Yang kedua kali ya. Ya, di remove dulu. Oke, langsung spin. Ada 5 lagi. 10. 10 salah berarti. 10. Iya, capitan. Terima kasih ke Pak Kepala. Ada yang menyerahkan Pak Kepala. Nanti kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Yaitu perencanaannya sudah lengkap sepertinya, tinggal praktekannya. Nah, dalam prakteknya nanti di kelas ataupun di luar kelas ini terkadang kita berbenturan dengan manajemen waktu. Ketika waktu yang tersedia 2 JP ataupun berapa JP yang kita sediakan, dengan harapan dari konten-konten tadi, ya baik